Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rofi Ihsan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Ma'arif NU Pandaan. Kali ini saya pada level demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi modul 1.4, yaitu budaya positif. Di antaranya adalah segitiga restitusi, di mana mengandung arti suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Segitiga restitusi yaitu pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian kita menggeser identitas gagal tersebut ke identitas sukses. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, lanjut, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari diri mereka. Kemudian kita mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, dari sini saya mendapat kasus pertama, yaitu seorang anak bermain HP saat pembelajaran. Disimpan sesuai kesepakatan kita dulu bahwa HP hanya digunakan untuk belajar. Simpan dulu HP-nya ya. Disimpan dulu HP-nya. Kita perhatikan ke papan dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Oke, Mas Haris, kamu tahu kenapa sekarang diajak Pak Rofi duduk di sini? Tadi saat pelajaran main game. Oke, bagus. Saya Pak Rofi ingin tahu alasan kamu main game itu apa saat sekolah begini? Karena di dalam game itu kayak ada hadiah itu yang Menyenangkan ya. Game itu menyenangkan. Apa? Boleh tahu Pak Rofi, game apa yang kamu mainkan? Free Fire. Free Fire. Kayaknya ini game yang umum dilakukan anak-anak muda seperti kamu ya. Oke, Pak Rofi tidak tahu, jadi kurang tahu tentang Free Fire. Saya Pak Rofi ingin tahu hari ini. Menurut kamu, mungkin game itu baik ya? Baik sebagian orang. Terkadang game juga menjadi sebuah prestasi bagi sebagian orang. Hanya saja memang waktunya kurang tepat. Oke. Menurut kamu main game di saat jam-jam belajar seperti ini baik atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Kalau tidak, kira-kira menurutmu konsekuensinya apa sih kalau bermain game saat pelajaran? Kalau main saat pelajaran mungkin kita bisa tertinggal pelajarannya yang diterangkan pada saat itu. Jadi saat guru menerangkan kamu main game membuat kamu ketinggalan ya materi yang disampaikan. Bagus. Oke, di sekolah ini ada peraturan yang tujuannya sebenarnya bukan hanya peraturan sekolah ya. Kalau kamu ingat dulu saat awal Pak Rofi ngajar, dulu ada kesepakatan kelas bahwasannya main game bawa HP itu diperbolehkan. Kemudian HP diperbolehkan digunakan di sekolah untuk pembelajaran. Nah, di luar pembelajaran atau di luar untuk menjadi media belajar itu HP tidak diperkenankan, apalagi sampai mengganggu pelajaran. Kira-kira
sekolah membuat peraturan seperti itu, Pak Rofi membuat kesepakatan seperti itu, kira-kira tujuannya apa? Biar pembelajarannya lebih efektif dan kita juga bisa paham pembelajaran. Oke, bagus. Berarti kamu menyadari itu, kamu tahu pentingnya, betapa pentingnya disiplin dan alasan kenapa sekolah itu membuat peraturan seperti itu. Sekarang kamu jika sudah menyadari itu, apa yang ingin kamu lakukan untuk merubah kebiasaan kamu? Sadarkan itu kebiasaan jelek ya. Iya. Sekarang apa rencana kamu untuk mengubah kebiasaan itu? Menurut saya boleh main game tapi tahu waktu juga. Seperti main di rumah di saat tidak ada Pembelajaran. Bagus. di luar jam sekolah. Oke, kalau kamu sudah menyadari seperti itu, nah untuk membantu kamu dalam proses mengubah diri kebiasaan itu, kebiasaan yang kamu anggap buruk tadi itu, apa yang bisa Pak Rofi bantu atau sekolah bantu kira-kira menurut kamu agar keinginan kamu merubah kebiasaan jelek itu terwujud? Menurut saya kalau bisa sih pembelajaran itu dibuat sebisa mungkin biar siswa suka pembelajaran tersebut. Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Jadi suasana pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Akhirnya suka, tidak membosankan, tidak boring, sehingga cari kesenangan lain sampai bermain game begitu ya. Jadi bisa ya ketika guru menyenangkan bisa mengubah kebiasaan game kira-kira. Bisa ya? Cukup dibuat suka dulu baru siswa bisa paham. Oh gitu ya, itu masukan buat kami sebagai guru. Semoga keinginan kamu itu dan keinginan kami mewujudkan kamu merubah kebiasaan tadi itu terwujud ya. Dan ini akan kami sampaikan kepada pihak sekolah. Oke. Kemudian Pak Rofi sengaja memanggil kamu tadi itu untuk melakukan hal seperti ini, ingin mengetahui latar belakang, ingin kamu merubah diri, ini namanya restitusi. Nah, restitusi ini menurut kamu bagaimana yang Pak Rofi lakukan? Lebih baik seperti ini daripada hukuman, Pak. Karena kalau seperti ini kita bisa tahu salah kita di mana dan memperbaikinya gimana. Oke. Gitu ya. Jadi ini kebiasaan baik ya. Ini adalah budaya positif. Semoga Pak Rofi laksanakan terus terhadap siswa-siswa yang melanggar aturan. Terima kasih atas kerjasama. Saya mengganggu waktumu. Oke, kamu bisa melanjutkan kegiatan. Oke, terima kasih. Halo. Itu teman-teman pelajar. Nanti setelah pelajaran Pak Rofi ingin ngomong-ngomong ya. Oke. Thank you. Oke, Sofyan, terima kasih hadir. Ini Pak Rofi pengen tahu alasan Sofyan kemarin saat Pak Rofi pembelajaran di kelas kok kelihatan Sofyan tidur. Pengen tahu Pak Rofi alasannya apa? Biasanya karena saya ngantuk, Pak. Ngantuk. Boleh tahu kenapa alasannya kok ngantuk saat pelajaran? Emang malam harinya kegiatannya? Kegiatannya gak berat, Pak. Cuma gak bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur. Jadi kalau malam nggak bisa tidur, itu tiap hari. Tiap hari. Ya, kata teman-teman yang sering tidur di kelas, gitu ya. Jadi menurut Sofyan tidur di kelas itu baik atau kurang baik? Kurang baik, Pak. Kurang baik. Kenapa? Atau konsekuensinya? Karena tidak bisa dimengerti pelajaran-pelajaran. Nah, pelajarannya akhirnya tertinggal ya. Nah,
kamu tinggal tidur, akhirnya tertinggal pelajarannya. Oke, bagus Pak Rofi. Menurut Pak Rofi, Sofyan sudah menyadari bahwa tidur di kelas itu punya konsekuensi negatif, yaitu tidak bisa mengerti atau tertinggal pelajarannya, begitu ya. Oke, tadi alasannya kenapa kok mengantuk, karena malamnya gak bisa tidur. Gini, dalam saat pembelajaran itu dibutuhkan konsentrasi, ya, maka usahakan tidak mengantuk. Jadi permasalahannya adalah mengantuk yang harus diatasi Sofyan. Sofyan mengatasinya semestinya dengan mengatur jadwal istirahat di malam hari. Ya, usahakan lebih awal, jangan terlalu malam. Oke. Ini Sofyan, kalau ini Sofyan sadari bahwa ini adalah suatu hal yang berkonsekuensi negatif, apa harapan Sofyan ke depan? Harapannya ya pengen lebih baik lagi. Ingin menjadi lebih baik. Di antaranya tidak ngantuan, tidak Terus ya segala macam. tidak tidur. Tidak tidur di kelas. Ya, yang paling penting adalah mengusahakan konsentrasi saat belajar. Di antaranya tidak tidur, dan Sofyan harus mengatur ulang jadwal kegiatan harian Sofyan, bagaimana agar tidur itu tidak terlalu malam, karena sekolah itu penting. Gini Sofyan, kira-kira pengen berubah berarti ya? Iya. Ya, apa yang Sofyan ingin bantuan dari Pak Rofi atau bantuan dari sekolah agar Sofyan tidak ngantuk di kelas? Intinya ya supaya gak ngantuan di sekolah lah, nasihat. Oke. Semakin banyak nasihat ke Sofyan, itu akan membantu Sofyan untuk mengurangi rasa tidur. Iya Pak. Pak Rofi mengerti tentang Sofyan. Sofyan itu ketika tidak mau diajak ngomong, Sofyan baru ngomong. Tapi Pak Rofi itu lihat di kelas kurang aktif, ya. Memang berarti guru harus banyak-banyak bicara dengan Sofyan. Oke, kira-kira sekarang pendapat dari Sofyan, Pak Rofi mengajak ngomong seperti ini, pengen tahu alasannya, latar belakangnya, kenapa kok ngantuk dan kemudian kepingin berubah. Kegiatan restitusi seperti ini menurut Sofyan gimana? Ya Lumayan. Maksudnya diperjelas bisa? Suaranya dikeraskan? ya pengen Menjadi lebih baik lagi. Oke. Berarti kegiatan ini bagus untuk Sofyan. Kegiatan hari ini yang saya gunakan untuk Sofyan bagus ya, akan mengubah Sofyan lebih baik. Oke. Semoga Sofyan menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Terima kasih atas kehadirannya Sofyan. Oke, Pak Sofyan bisa kembali ke kelas. Tuh, terus admin ini dengan bantu. Oke, terima kasih. Dia follow bantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru yang luar biasa, terima kasih atas waktunya. Yang semestinya sekarang sudah di rumah, pelajaran meluangkan waktu maksimal 30 menit dari saya berdiri loh ya. Jangan gitu, setengah 11 tadi. Oke. Terima kasih. Terapkan di kelas ya. Ice breaking-nya itu belajar mendengar. Oke, belajar mendengar. Bapak Ibu, biar kita lebih fokus, kita mengikuti diseminasi budaya positif ini dengan
Baik, kita belajar mendengar. Sambil duduk juga nggak apa-apa. Berdiri juga nggak apa-apa. Duduk saja, duduk. Oke. Belajar mendengar. Belajar mendengar itu pakai telinga. Oke ya, nggak usah melihat juga nggak apa-apa. Saya ingatkan, belajar mendengar pakai telinga, pakai indera pendengaran. Yang ini berapa? Satu. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Ini masih melihat loh ya. Saya ulangi, belajar mendengar aja, belajar mendengar tanpa melihat pun boleh. Ya, ini satu. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Saya ulangi, kalau ini tiga, yang ini dua, ini satu. Kalau belajar mendengar betul-betul, kalian sudah bisa semestinya. Oke, yang ini dua. Pinter. Wih, tepuk tangan untuk Bu. Tahu ya? Tahu, Bocik tahu Bocik? Oke, paham. Kita tes Bocik. Monggo Bocik bisa anu maju? Bocik, maju. Tepuk tangan untuk Bocik. Bukan sulap, bukan sihir, tapi pakai jin ini ya. Oke, harus sana Bocik. Oke, Bocik. Tahu tempat saya kalau tahu ya. Oke. Kalau ini berapa Bocik? 3. Yang ini? 2. Kalau ini? 3. Ini 1. luar biasa. Inilah belajar mendengar ya. Oke, terima kasih untuk kita semua, kalian luar biasa. Oke, langsung saja. Oke, yang kedua, silent HP. Kemudian tiga, hanya menerima telepon yang sangat penting saja. Kemudian menerima telepon di luar ruangan destinasi. Kemudian 4, meminta izin terlebih dahulu jika akan ke kamar kecil. 5, mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya atau berpendapat. Terakhir, minum dan nyemil secukupnya, tetapi tetap serius dan memperhatikan. Boleh kok dibuka gitu ya konsumsinya. Ya, kemudian lanjut kita sepakati tadi. Nah, yang kita bahas ke depan adalah 1, motivasi perilaku manusia, kemudian 2, kebutuhan dasar. Lanjut, dua-duanya ini di sekolah. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Nah, diantaranya adalah Bapak Ibu yang sedang duduk di sini, itu tadi pasti ada motivasinya. Nah, apa motivasi panjenengan duduk di sini? Ada keripiknya, baik, 1. Ada lagi? Mencari informasi, bagus. Oke. Kemudian ada lagi? Wedi, SK ujiannya dicabut. Oke, terima kasih. Itu motivasi perilaku manusia. Kalau seseorang melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Lanjut bagian. Nah, ini perilaku motivasi perilaku yang sangat apa ya, mainstream sekali ya. Yang pertama, menghindari teguran yang menyakitkan. Tadi diwakili Bu Aini kayaknya. Ya. Kemudian mendapatkan yang kita inginkan seperti senyuman, hadiah konsumsi, itu sudah diwakili Pak Jan tadi dan kawan-kawan. Kemudian 3, sungkan, kasihan Pak Rofi dan lain-lain. Kayaknya yang ketiga ini. Ya, yang teman-teman yang sudah all out itu kayaknya gak enak juga ini yang tidak. Tapi bisa jadi punya alasan-alasan yang lain. Lanjut. Nah, ini ada pendapat yang luar biasa di dunia pendidikan. Restructuring school discipline, apa enggak? Moncone ya. Ya seperti itu ya. 1, menghindari ketidaknyamanan hukuman fisik sudah terwakili tadi, untuk mendapatkan imbalan penghargaan yang termasuk tadi konsumsi. Kemudian yang ini yang disampaikan oleh Bu Intani tadi, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai mereka yang percaya dan yakini. Ini budaya positif. Jadi Bu Intani tadi ingin dapat informasi. Oke, next kemudian bagaimana menerapkan disiplin positif pada siswa? Ingat, kita perlu ketahui bahwa kita itu tidak bisa mengubah orang lain.
yang dapat kita lakukan adalah menjadi teladan. Kemudian kita harus mengontrol diri kita sendiri. Kemudian kita berdamai dengan ketidaksesuaian. Ya, maksudnya apa ini? Banyak sebenarnya, ya. Banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi bagaimanapun kita harus beradaptasi dengan itu. Kita harus, yang ujungnya nanti mensyukuri hal itu. Oke, termasuk mencintai pekerjaan kita sekarang. Kemudian lanjut mencari solusi. Ada juga kesepakatan kelas. Lanjut, ya. Nah, kebutuhan dasar manusia sekarang. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Di antara motivasi kita mengajar di sini itu ya mendapat gaji untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar kita adalah kasih sayang. Sebesar apapun gajinya, kalau di ruangan kita atau di lingkungan kita kurang kasih sayang juga kita nggak betah juga. Oke, lanjut. Kemudian kesenangan, ya ada setiap orang itu punya kesenangan yang berbeda, punya passion yang berbeda. Itu semestinya kita dapatkan karena itu kebutuhan dasar hidup manusia. Kebebasan hidup, ya. Kemudian ada penguasaan. Lanjut, Pak Dian. Identifikasi kebutuhan dasar siswa. Nah, sekarang tadi kita bicara kebutuhan dasar manusia, sekarang kebutuhan siswa, karena kita harus mengubah paradigma bahwa pendidikan sekarang itu harus berpusat pada siswa. Ya. Apa? Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Sekarang identifikasinya adalah dari Bu Uci, satunya lagi dari siapa? Dari Pak Basari ya. Motivasi. Masih. Oke. Dijawab apa sih Kak? Jauh berdiri, Pak. Iya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Rofi'i, yaitu kesepakatan kelas. Ya, ini kalau saya terapkan dalam kelas saat mengajar boleh Pak ya? Nah, ini kan saya sudah menerapkan itu di kelas yang saya wali kelasi. Jadi kami sudah menentukan apa saja hal-hal yang harus kita sepakati bersama seluruh siswa dan juga oleh seluruh pengurus kelas. Nah, sedangkan wali kelas ini kan tidak bisa 100% setiap hari mengunjungi kelas. Nah, suatu saat ternyata ada hal yang akhirnya membuat anak-anak tidak mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian pada saat itu pengurusnya pun ini sudah mengingatkan, akan tetapi akhirnya istilahnya dibalik juga kepada pengurusnya, karena pengurusnya sendiri juga ada yang pernah melanggar hal tersebut. Nah, kalau itu terjadi secara berkelanjutan kan tidak akan menemukan titik tengah. Nah, kira-kira menurut Pak Rofi'i saran bagi saya sebagai wali kelas untuk mengatasi permasalahan yang seperti ini bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu yang paling berkesan selain ice breaking itu kesepakatan kelas. Yang lain itu bisa didapatkan di luar sebenarnya. Tapi itu yang mungkin sedikit kita bisa lupa di kelas kita, Bapak Ibu guru. Kemudian kesepakatan kelas itu yang dilakukan Bu Uci tadi sudah luar biasa. Tetapi kesepakatan kelas yang saya dapatkan itu bisa diterapkan setiap guru mapel. Di setiap pertemuan bisa, atau disepakati di awal tahun atau awal semester untuk guru mapel. Kemudian setiap kali masuk diingatkan bahwa itu sebuah kesepakatan kita, termasuk HP harus off ketika pelajaran berlangsung bersama-sama, atau yang ada sebagian yang ada di saya tulis tadi. Nah, kemudian jika ada yang melanggar, nah ini yang dapat saya dari CTP sampai modul 1.4 ini adalah tidak ada, kita ubah paradigma ya,
tidak ada kata hukuman, tidak ada kata konsekuensi bahkan. Bolehlah kita pakai konsekuensi, tetapi lebih baik adalah restitusi. Restitusi itu mengubah paradigma, ya, di mana anak yang melanggar itu dibuat dia sadar akan kesalahannya, kemudian ada keyakinan untuk merubahnya. Jadi itu coba Bu Uci nanti diterapkan begini. Pengurus-pengurus itu kita ajak ngomong, kita ajak duduk berdua tatap muka, kemudian dikirim pertanyaan restitusi, segitiga restitusi, bahwa sebuah kesalahan, buat dia sadar bahwa itu sebuah kesalahan, kemudian baik atau tidak untuk dirinya, kemudian buat keyakinan bahwa itu, buat dia keyakinan bahwa dia itu bisa merubah itu. Nah, kemudian tawarkan apa yang bisa saya bantu untuk kamu bisa merubah itu. Nah, dengan seperti itu kita membantu mereka mencarikan solusi, bukan menghukum dia, gitu ya. Itu namanya restitusi yang saya dapat dari maksudnya pendidikan guru negara. Itu saja Bu Uci. Ada lagi? Kebutuhan dasar manusia itu kan di situ salah satunya bertahan hidup. Kalau di siswa, apakah aplikasinya? Kan dia mesti hidup. Apakah termasuk mengizinkan siswa makan saat pelajaran itu adalah bagian dari bertahan hidup? Satu. Atau aplikasi lain, kehidupan siswa adalah mendapatkan suatu nilai dalam suatu pelajaran, sehingga saat dia melakukan kecurangan, nyontek, ngerepek, apakah itu termasuk dari bertahan hidup dalam tanda kutip? Ya, terima kasih. Sekian. Yang disampaikan Pak Bas tadi betul, bahwa untuk bertahan hidup kadang seseorang melanggar sesuatu, termasuk melanggar kesepakatan kelas. Barangkali sudah ada kesepakatan bahwa dalam pembelajaran tidak diizinkan nyemil seumpama. Termasuk di sini tadi disampaikan begitu ya. Oh, boleh sedikit-sedikit tadi ya. Jadi tergantung kesepakatan ya, tergantung kesepakatan bagaimana memang kita di pendidikan ini harus berpusat pada siswa, dalam arti bagaimana siswa itu nyaman tapi sesuai dengan etika yang ada, sesuai dengan etika yang ada. Kemudian ketika melanggar juga tadi yang disampaikan apakah nyontek dan sebagainya itu tadi sudah saya jawab tentang solusinya. Nah, apakah itu bagian dari bertahan hidup yang kita harus memperbolehkan atau mentolerir seperti itu Pak Bas ya. Jadi tadi yang saya sempat sampaikan tadi, kita harus bisa menyampaikan bahwa manusia itu bertahan hidup itu diantaranya adalah beradaptasi dengan kondisi kenyataan yang ada. Nah, ini butuh pendekatan. Memang di dalam kurikulum Merdeka ini adanya namanya diferensiasi. Jadi ketika ada anak yang butuh perhatian khusus, ya kita dekati. Ternyata mereka melakukan segala sesuatu itu ada latar belakangnya, kita dekati, kita sampaikan kenapa kok sampai seperti itu dan apa yang melatar belakangi. Kemarin saya praktek segitiga restitusi. Nah, memang sebagian besar saya setting pertanyaan apa yang akan saya tanyakan. Tetapi yang saya membuat saya itu terkesan, mereka itu menjawabnya begini. Ada anak yang saya buat kasus itu settingannya itu tidur. Memang anaknya suka tidur di kelas, tapi dia mau saya buat drama seperti ini. Ya, kemudian saya tanyakan alasannya itu kenapa kok tidur dan sebagainya. Oh, kenapa main game? Waktu ini ada tidur, ada main game. Tapi yang membuat jawaban yang main game ini yang membuat saya itu baru terpikir. Ketika kenapa kamu main game? Kenapa saat pelajaran? Emang game itu menyenangkan pada sebagainya. Tahu nggak konsekuensi kalau kamu main game?
main game itu nanti bisa saya Pak. Konsekuensinya saya tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Oke. Kemudian menurut kamu baik atau tidak seperti itu? Jelek Pak. Oke. Kamu ingin berubah? Iya. Apa yang bisa Pak Rofi bisa bantu berubah? Begini Pak. Apa yang bisa bantu Pak Rofi atau sekolah untuk merubah sikapmu? Ternyata jawabannya begini Pak, seandainya pelajaran itu menyenangkan seperti halnya main game, saya akan meninggalkan main game. Saya tahu pelajaran itu bermanfaat tapi tidak menyenangkan. Jadi di sistem kurikulum merdeka ini yang berpusat pada murid, kayaknya memang kita harus mengubah paradigma sebagai guru. Jadi kalau tadi kasusnya menyontek dan sebagainya, mungkin yang saya jawab saat ini adalah kita ajak duduk bareng. Apa alasannya kita pakai teori segitiga restitusi. Itu saja Pak Bas. Menurut saya begitu Pak Bas. Sementara kapan-kapan ngobrol lagi Mas. Oke, terima kasih. Bapak Ibu atas kehadirannya bisa mendengarkan materi yang disampaikan Pak Rofi terkait budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan sekolah kita semakin hari semakin berkembang, semakin budaya positifnya semakin kompleks. Demikian dari pemaparan Pak Rofi, kami atas nama pengatur acara dalam kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian nanti ditutup diakhiri dengan doa dipimpin oleh Bapak Magnus. Untuk itu kepada beliau waktu kami haturkan untuk menutup acara ini dari kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.